Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan materi berikutnya yaitu tentang takharuj dan tasuluh dalam pembagian pembagian harta warisan ya. Baik, saya akan menjelaskan secara singkat tentang takharuj dan tasuluh ini. Nanti teman-teman silahkan mencari referensi yang lain, bacaan-bacaan yang lain yang lebih komprehensif. Baik teman-teman sekalian, apa itu ya takharuj itu? Takharuj minal tarikh ya, adalah pengunduran diri seorang ahli waris dari hak yang dimilikinya untuk mendapatkan bagian ya. Dalam hal ini dia hanya meminta imbalan berupa sejumlah uang atau barang tertentu dari salah seorang ahli waris yang lainnya ataupun dari harta peninggalan yang ada. Hal ini dalam syariat Islam dibenarkan dan diperbolehkan. Jadi takharuj ini ada ya, salah seorang ahli waris mengundurkan diri dari hak untuk mendapatkan bagian ahli waris, yakni dengan cara dia meminta imbalan ya. Meminta imbalannya itu bisa berupa uang atau barang dari ahli waris yang lain atau salah satu ahli waris yang lain, ya ini berupa barang atau sejumlah uang ya, baik itu dari kepunyaan ahli waris yang lain atau dari harta peninggalan yang ada gitu ya. Itu tentang takharuj. Nah, takharuj ini ya, syariat Islam juga ya memperbolehkan tentang takharuj ini, yang dimana salah seorang ahli waris menyatakan diri tidak akan mengambil hak warisnya dan bagian itu diberikan kepada ahli waris yang lain atau siapa saja yang ditunjuknya. Kasus seperti ini di kalangan para ulama faraid dikenal dengan istilah pengunduran diri atau menggugurkan diri dari hak warisnya ya. Kemudian tata caranya bagaimana? Tata cara pelaksanaannya ini ada dua. Jika salah seorang ahli waris menyatakan mengundurkan diri atau hanya akan mengambil sebagian saja dari hak warisnya, ada dua cara yang menjadi pilihannya, yakni menyatakan kepada seluruh ahli waris yang ada atau hanya memberitahukan kepada salah seorang dari ahli waris yang ditunjuknya untuk bersepakat bersamanya ya. Cara yang pertama bagaimana ya? Bagaimana cara yang pertama mengenai dia menyatakan kepada seluruh ahli warisnya? Maka cara pembagiannya adalah kenalilah pokok masalahnya atau asal masalahnya. Kemudian keluarkanlah bagian ahli warisnya ya. Kemudian keluarkanlah bagian ahli waris yang mengundurkan diri seolah-olah ia telah menerima bagiannya ya. Dan sisanya dibagikan kepada ahli waris yang ada. Sisa bagian yang ada itulah menjadi pokok dari masalah yang berikutnya ya. Contohnya bagaimana? Misalkan ada seorang wafat meninggalkan ayah, anak perempuan dan istri. Nah, yang ditinggalkan adalah sebuah rumah dan uang sebanyak 42 juta. Kemudian istri menyatakan dirinya hanya mengambil rumah dan menggugurkan haknya untuk menerima bagian dari harta yang 42 juta tersebut. Ini hanya contoh ya. Dalam keadaan tersebut ya, waris harta hanya dibagikan kepada anak perempuan dan ayahnya saja karena yang istri dia sudah mengundurkan diri. Ya, kemudian jumlah bagian kedua ahli waris itulah yang menjadi pokok masalahnya. Gimana caranya? Gini. Nah, pokok masalahnya kan 24. Mengapa 24? Karena asal masalah ya 24 itu kan bagian istri 1/8, bagian anak setengah, dan bagian ayah itu 1/6 plus asobah ya. 8, 2 dan 6 asal masalahnya yaitu 24. Nah, dari 24 itu hak istri adalah 1/8, berarti 3 bagian atau 3 saham. Nah, 3 saham ini 3 bagian ini dikurangi untuk pengurangan asal masalah, yaitu 24 dikurangi 3 berarti 21. Nah, 21 inilah menjadi asal masalah berikutnya untuk membagikan ayah dan anak perempuan. Nah, asal masalah yang 21 itu ya, yang terakhir itulah menjadi asal masalah yang terakhir untuk membagikan ya harta warisan. Berarti 42 juta dibagi 21 berarti masing-masing sahamnya adalah 2 juta ya, 2 juta. Ya, 2 juta. Nah,
2 juta itu karena bagian anak perempuan 12 bagian, 12 kali 2 berarti 24 juta, dan ayah 9 bagian berarti 9 kali 2 juta berarti 18 juta. Nah ini kok 12 dan 9 ya, 12 dan 9, 12 dan 9 itu 21 ya. Ya benar ya. Berarti setengahnya itu ya, setengahnya itu bukan dari 21, bukan asal masalah dari 21, tapi dari asal masalah sebelumnya, tapi bagiannya tetap 12 dan 9, tetapi asal masalah yang berikutnya ini untuk membagi jumlah harta ini ya. Jadi 42 juta. Kemudian cara yang kedua, apabila salah seorang ahli waris menyerahkan atau menggugurkan haknya lalu memberikan kepada salah seorang ya. Kalau tadi semua ahli waris, kalau ini salah seorang ahli waris yang lain. Contoh misalkan seseorang wafat meninggalkan seorang istri, anak perempuan dan 2 anak laki-laki ya. Bagaimana apabila yang si perempuan ingin memberikan hak warisnya kepada salah satu anak laki-laki? Nah, berikut contohnya. 1/8 anak laki-laki istri 1/8 anak laki-laki asobah, anak perempuan asobah birogoir. Semasalahnya berapa? 8 ya. 1/8 berarti bagian istri 1/8 dari 8 berarti 1, dan sisanya 7 ini untuk dibagi untuk 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan ya. Karena anak laki-laki bagiannya 2 dan 1 berarti 5. 7 dibagi 5 tidak bisa ya. Hasilnya koma. Maka asal masalahnya perlu ditasheh. Ditashehnya itu menjadi 40. Cara mentashehnya bagaimana? Bagian yang ada ini dikalikan dengan asal masalah yang awal. Berarti 5 bagian karena laki-laki 2, 1 berarti 5 ya. Semua bagiannya 5 dikali 8 40 ya, 40. Nah, kemudian bagian istri 1/8 dari 40 yaitu 5. Nah, kemudian asobah dan asobah bil ghair ini berarti berapa? 40 dikurangi 5 yaitu 35. 35 dibagi 5 berapa tadi? 7 ya. Berarti bagian 7 masing-masing bagian adalah 7. Nah, anak laki-lakinya 2 kan? 2 kali 7 berapa? 14 dan perempuan 7 gitu ya. Nah, karena 7 yang bagian perempuan yang 7 ini diberikan kepada salah satu ahli waris, maka bagiannya ini diberikan kepada anak laki-laki yang salah satu yang diberikan bagiannya anak laki-laki ya. Anak perempuan yang memberikan bagiannya kepada salah satu anak laki-laki gitu ya. Nah, mengenai tasalluh, hukum waris Islam ini mengenal cara pembagian waris yang disebut dengan perdamaian atau tasalluh. Menurut Ahmad Rafiq, cara damai sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Muhammad Salam Madkur, bahwa Umar bin Khattab ya radhiyallahu an menasihatkan kepada kaum muslimin agar di antara pihak yang mempunyai urusan dapat memilih cara damai ya, dapat memilih cara damai. Umar berkata boleh mengadakan perdamaian di antara kaum muslimin kecuali mengadakan perdamaian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Lebih tegas Umar memerintahkan kembalikanlah penyelesaian perkara di antara anak saudara sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian, karena sesungguhnya penyelesaian pengadilan itu menimbulkan perasaan tidak enak. Nah, dalam pelaksanaan pembagian warisan secara perdamaian atau tasulh ini dapat berlaku dalam 3 bentuk. Ini pertama, kesepakatan 2 orang di antara ahli waris untuk keluarnya salah seorang dari pembagian warisan dengan imbalan tertentu yang diberikan oleh pihak lain dari hartanya sendiri. Yang kedua, kesepakatan seluruh ahli waris atas keluarnya salah seorang di antara mereka dari kelompok penerimaan warisan dengan imbalan yang dipikul bersama dari harta mereka di luar hak yang mereka terima dari harta warisan. Ini seperti halnya takharruj ya. Kemudian hukum waris Islam mengenal cara pembagian waris yang disebut dengan perdamaian atau tasulh ini. Syariat Islam memperbolehkan salah seorang ahli waris menyatakan diri tidak akan mengambil hak warisnya dan bagian itu akan diberikan kepada ahli waris yang lain. Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam atau KHI kita ya telah mengakomodir sistem pembagian warisan dengan cara damai ini ya, tasulh ini dalam pasal 183 yang di mana pasal 183 KHI ini tidak mengatur mengenai batasan-batasan pembagian warisan secara perdamaian. Secara perinci itu tidak mengatur secara perinci, namun kompilasi hukum Islam ini memberikan batasan pembagian warisan secara perdamaian. Ya, ini syaratnya asal seluruh ahli waris dapat bersepakat untuk melakukan perdamaian ya.
dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Ya, jadi seluruh ahli waris bersepakat dan mengetahui seluruh masing-masing menyadari seluruh bagiannya masing-masing. Dengan adanya rumusan ini dapat memungkinkan adanya pembagian harta warisan dengan porsi yang sama, ya, 1:1 di antara semua ahli waris melalui jalur perdamaian tersebut sebagai penyimpangan dari pasal 176 KHI yang mengatur ketentuan anak laki-laki dan perempuan 2:1, ya. Ya, mungkin itu secara singkat tentang takhrud dan tasoluh. Teman-teman bisa membaca referensi-referensi yang lain secara komprehensif untuk menambah wawasan tentang takhrud dan tasoluh ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.